Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Arianda dengan NIM 210306003 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan dengan dosen pengampu Bu Tati Widianasari SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Soal yang pertama yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva. Di dalam gizzard secara mekanis dan hidrolisis, dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana sehingga serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan seperti sekum, rektum, dan kolon. Pada bagian miles terjadi penser. Pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar seperti selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat diubah menjadi PFA atau polatil fatty acid menjadi lalu CO2 dan CH4. Lalu yang kedua, jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal hingga produk akhir. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik sebagai berikut, yakni menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, glukogenesis, lalu membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya, penyimpanan glikogen memungkinkan hati untuk mengambil glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya ke dalam darah apabila konsentrasi glukosa darah terlalu rendah. Lalu yang ketiga, proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Proses pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampurkan dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus dengan mengaduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot kecil, licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lentir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak filus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari filus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino adalah asam amino setelah diserap oleh usus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bebas protein. Protein mikroba yang tercerna dan terserap di dalam usus serta dari hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi, sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Kegiatan deaminasi asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino, walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirubah menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya masuk ke dalam usus kecil untuk diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen sekitar 80% spesies mikroba mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui rumen dan dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus ke rumen. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Lalu yang keempat, jelaskan proses metabolisme protein yang di dalam hati.
Dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menjadi peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminicola biasanya menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan Butyric fibrosolven menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang dibentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Lalu yang kelima, jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan pada lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh yang kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh yang tidak diserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini merupakan lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak dapat larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang dapat larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa oleh usus halus. Lemak yang diserap oleh peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracius. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme di dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju jaringan-jaringan. Proses pencernaan lemak dari hewan monogastrik atau hewan dengan lambung tunggal, sebagian besar lemak dalam pakan adalah triglycerida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat makanan masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses penyadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir-butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam lemak bebas, dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sehingga sebagai globul-globul kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. 6. Jelaskan metabolisme lemak di dalam hati. Proses pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini, lemak akan diputuskan ikatan ester dari triglyceridanya, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini, dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA atau volatile fatty acid. Lalu selanjutnya adalah proses biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen. Terjadi isomerisasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensial. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia.
Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek akan dihidrolisis dan akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triacylglycerol dan dalam epitel usus. Triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang terjadi di dalam tubuh unggas maupun tubuh ruminansia. Keterkaitannya metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan piruvat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon akan mengikat 1 molekul KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis, kemudian menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di bawah jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara, yaitu yang pertama, asam amino akan diubah menjadi piruvat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui 3 cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2, dan air atau H2O seperti halnya karbohidrat. Demikian materi praktikum yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.